Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imel Junita, NIM saya 8605932215. Saya dari jurusan PGSD. Hari ini saya akan mempresentasikan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Nah, ketiga aspek ini adalah pilar utama yang menentukan bagaimana sebuah pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu. Untuk itu, mari dengarkan penjelasan dari saya secara singkat ini. Baik, kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu ontologi, atau apa yang kita pelajari. Nah, definisi dari ontologi ini membahas tentang hakikat keberadaan atau apa yang menjadi objek kajian ilmu. Secara ontologis, ilmu membatasi diri dalam hal-hal yang berada dalam jangkauan pengalaman manusia atau empiris. Pada aspek ini, poin utamanya membahas tentang mengidentifikasi objek, materi, atau bidang yang dikaji. Lalu, mengidentifikasi objek formal atau sudut pandang terhadap bidang tersebut. Sebagai contoh, dalam ilmu biologi, objek ontologisnya adalah makhluk hidup secara fisik. Oke, kita lanjut di aspek yang kedua, yaitu epistemologis, atau bagaimana cara kita tahu. Definisi dari epistemologis adalah teori pengetahuan yang membahas bagaimana proses mendapatkan ilmu tersebut. Ilmu diperoleh melalui metode ilmiah yang menggabungkan cara berpikir, logika atau induktif, atau pengamatan dan eksperimen. Pengetahuan dianggap benar jika memenuhi kriteria koherensi atau logis dan korespondensi atau sesuai fakta di lapangan. Aspek yang ketiga atau aspek yang terakhir yaitu aksiologis. Untuk apa ilmu tersebut? Aksiologis dapat didefinisikan tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Ilmu tidak bebas dinilai secara mutlak. Ilmuwan harus mempertimbangkan apakah penggunaan ilmu tersebut bermanfaat atau justru merusak kemanusiaan. Aspek ini digunakan untuk menjelaskan bahwa ilmu harus diserahkan atau diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, memecahkan masalah praktis dalam kehidupan. Hubungan ketiga aspek ini yaitu sebagai pilar yang saling mengunci. Ontologi menetapkan batas wilayah kajian, epistemologi menyediakan alat atau jalan untuk menjelajahi wilayah tersebut, dan aksiologi memberikan kompas moral agar penjelajahan tersebut bermanfaat. Jadi dapat disimpulkan, tanpa salah satunya, bangunan ilmu pengetahuan akan runtuh atau kehilangan arah. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai dasar-dasar filsafat ilmu. Semoga presentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ilmu pengetahuan dibangun. Terima kasih. Sekian dari saya, mohon bimbingannya kepada Bapak Tutor atau Ibu Tutor selaku yang membimbing kami dalam pelajaran mata kuliah ini. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.